Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam rangka memperingati, menghayati Tri Hari Suci, Kamis Putih, hari Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang menggugah kita untuk memahami dasar, alasan mengapa Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita, mengampuni akan dosa-dosa kita, dan dalam kuasa kebangkitannya kita dimerdekakan dari alam maut, dari kuasa dosa, kuasa kegelapan. Saudara, sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-24. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu adalah pelita, pedoman, penuntun langkah kehidupan kami. Sungguh kami sadar bahwa memahami kehendak-Mu yang agung itu, dalam kedagingan kemanusiaan kami terbatas. Berilah kami hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Kebenaran firman yang akan kami baca dapatlah kami pahami, dan dalam pemberitaannya membuka kami untuk mengerti maksud-Mu. Dan kami jadikan itu untuk memotivasi agar kehidupan yang kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi-Mu yang bijaksana dalam kepelbagaian hari-hari karya kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengar akan firman-Mu. Amin. Saudara, Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, pernyataan ini muncul berkaitan dengan Yesus memberitakan tentang kematiannya, bahwa waktunya tidak akan lama lagi, bahwa waktu di mana Yesus menjalani masa sengsara tinggal beberapa saat lagi. Saudara, hal ini dijelaskan, bahasa atau pernyataan yang disampaikan ini berupa bahasa metafora, bahasa kiasan, bahwa kematian Yesus diibaratkan dengan biji gandum yang ditanam atau diletakkan di dalam tanah dan mati. Tapi sesungguhnya pada waktunya biji yang ditanam itu akan tumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang banyak. Saudaraku, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang prinsip hidup melalui kematian, di mana Yesus menegaskan bahwa seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati untuk berbuah banyak, ia harus mati di salib untuk menghasilkan keselamatan bagi banyak orang. Nah, ini adalah panggilan supaya setiap kita sadar untuk mematikan ego kita dan mengikuti Kristus, dan seterusnya diharapkan kita dapat menghasilkan buah-buah rohani yang baik. Ada beberapa poin yang menjadi catatan kita dalam perenungan kali ini. Hal yang pertama, biji gandum ini identik dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus adalah benih sempurna yang rela mati, menumpahkan darah di salib agar kehidupan kekal tersedia bagi setiap kita. Yang kedua, prinsip tentang kematian diri, bahwa sama seperti benih yang harus dikuburkan dan hancur, kita dipanggil untuk mati bagi diri sendiri, ego kita, keinginan daging kita, keserakan kita, dan dengan demikian diharapkan kita dapat memiliki buah-buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, diharapkan supaya kita dapat berbuah.
bahwa hidup yang sejati ditemukan saat kita berhenti mencintai diri sendiri dan mulai melayani Tuhan. Kematian diri adalah awal dari kehidupan yang produktif secara rohani. Artinya apa? Bahwa segala hal yang melekat dengan kedagingan kemanusiaan kita benar-benar harus kita hentikan, mati, supaya dengan demikian kehidupan rohani kita benar-benar menghasilkan sesuatu yang berdampak. Saudara, tujuan akhir dari kematian Kristus membawa banyak orang untuk menikmati kemuliaannya. Kematian rohani kita juga dalam hal ini mati terhadap dosa akan membawa dampak positif bagi sesama dan Tuhan dipermuliakan. Saudara, firman Tuhan ini menggugah kita bahwa hendaknya kita sadar momentum perayaan hari-hari suci, baik itu Kamis Putih, hari sebelum hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus, dan Paskah. Ini semua ada kesinambungan, bahwa jika Kristus itu tidak mati, dengan demikian tidak akan terjadi yang namanya kebangkitan. Kasih Kristus melampaui kasih kita sebagai manusia. Ia benar-benar rela untuk mengorbankan tubuhnya terpecah, darahnya yang tertumpah untuk keampunan segala dosa kita. Apapun menyangkut akan kedagingan kita, kekurangan, aib, dosa kita telah mati bersama dengan kematian Kristus. Dan semestinya kita sadar dengan sungguh bahwa kebangkitannya memerdekakan kita agar kita benar-benar bisa memiliki kehidupan baru bersama dengan Kristus. Ingat saudara, seperti halnya maksud dari firman Tuhan ini, bahwa jikalau biji gandum tidak ada di dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Justru karena kematiannya, Kristus diagungkan, Kristus dimuliakan, menjadi catatan bagi kita agar kehidupan saudara dan saya benar-benar berbuah untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak atau bermanfaat bagi orang lain. Lebih utamanya, Kristus benar-benar dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Selamat memasuki masa raya Jumat Agung dan juga dalam memperingati Paskah Yesus Kristus. Yakin Ia mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Saudaraku, di penghujung dari acara ini kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu kuasa-Mu atas hidup ini. Kami tahu Engkau datang menyelamatkan kami dan memberikan kehidupan kepada kami. Engkau mengasihi kami tanpa batas. Biarlah peristiwa kematian-Mu benar-benar membuat kami tergugah untuk tidak lagi memberi diri ini diperhamba oleh dosa. Kuasa kebangkitan-Mu memerdekakan kami dari seluruh keberdosaan kami, memberikan kehidupan keselamatan atas diri kami ini. Berkatilah kehidupan umat-Mu dalam pelbagai tanggung jawab kerja apapun, supaya makna dari semua perayaan yang kami jalani benar-benar memberikan sesuatu, kehidupan baru dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami benar-benar menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada-Mu. Semua yang mendengar, tim kerja, multimedia, Putra Muli, berkati dan seluruh tanggung jawab yang ada. Pakailah kami Tuhan menurut kehendak-Mu, supaya lewat semua hal yang kami kerjakan dalam seluruh tanggung jawab panggilan pelayanan ini, Tuhanlah yang dimuliakan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil semua kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan semua kita, karena Dialah yang punya kuasa hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom saudaraku, berkenan dengan perayaan Paskah kali ini mengacu kepada tema Paskah PGI tahun 2026. Kebangkitan Kristus membarui kemanusiaan kita. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat bersama seluruh umat GP Papua Petra Muli mengucapkan selamat merayakan Paskah 2026.
Semoga pengorbanan Kristus dan kebangkitannya menggugah kita bahwa kuasanya benar-benar memerdekakan kita. Sebagaimana apa yang disaksikan di dalam pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17. Bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Firman Tuhan ini memastikan bahwa kebangkitannya benar-benar menggugah kita untuk memiliki kehidupan baru. Karena sesungguhnya Kristus datang untuk membarui kehidupan saudara dan saya. Selamat memperingati Paskah. Damai Kristus, kuasa kebangkitannya senantiasa menolong kita dalam tiap karya pergumulan hidup yang kita jalani. Tuhan memberkati.